Ketemu lagi sama gua BG di Studio Bola Kanal. Kali ini gua akan ngomongin tentang pemain-pemain bintang, striker. Sebenarnya mereka ini nama-nama besar, tapi karena kontribusinya yang cuman nggak sesuai ekspektasi karena terlalu kecil, mungkin fans Chelsea akan lupa bahwa mereka pernah main di Chelsea. Jadi bisa dibilang ini striker-striker gagal semua yang akan gue bahas. Jadi dalam beberapa menit ke depan gue akan beberkan nama yang menurut gue gagal. Jadi mereka bisa dibilang pembelian gagal Chelsea yang bikin kita akan lupa nanti gitu. Oke, sebagai nama pertama yang pengen gue bahas adalah Chris Sutton. Chris Sutton ini dikenal dulu sebagai striker yang sangat tajam di Liga Inggris. Di duetnya sama Alan Shearer. Waktu itu sukses membawa Blackburn Rovers juara Premier League tahun 95. Bayangin, itu sampai dikenal istilahnya dulu SAS, Sutton Alan Shearer. Dua-duanya mereka tuh di-combine jumlah golnya di Premier League waktu itu kalau nggak salah hampir 50 gol mereka berdua. Jadi tajam banget dan padu banget. Mungkin kalau di Indonesia kita taunya SAS, grup rock Arthur Kaunang ya tahun-tahun 70-an ya. Nah kalau ini SAS di Inggris itu Sutton Alan Shearer. Jadi gini, tahun 99 Chelsea beli Sutton dengan harga transfer waktu itu 10 juta pound. Jangan kaget, untuk klub semiskin Chelsea zaman itu Chelsea belum dibeli Abramovich ya, masih Ken Bates. Duit 10 juta pounds itu adalah duit-duit gede banget buat Chelsea waktu itu. Mungkin rekor transfer Liga Inggris waktu itu masih masih yang gue ingat ya itu ketika Andy Cole dibeli oleh MU dari Newcastle itu cuma 7 juta pound. Begitu juga Newcastle beli Alan Shearer dari Blackburn Rovers itu 15 juta pound. Jadi bisa dikatakan harganya Chris Sutton 10 juta pound itu ya kira-kira kalau sekarang mungkin sekelas harganya mungkin bisa dibilang nggak Erling Haaland juga, mungkin Harry Kane ya sekelas-kelas sekarang mungkin hampir 100 juta pound kalau ingat sekarang gitu. Jadi mahal banget. Sialnya si Chris Sutton ini dalam 28 kali penampilannya bersama Chelsea, jumlah golnya yang dihasilin tuh cuma satu. Jadi kebayang dong, harga 10 juta pound tapi satu gol. Yang gue ingat waktu itu karena gue udah ngikutin Chelsea zaman itu ya. Jadi dari pertama kali Chris Sutton ini sampai pertandingan ke-12 yang gue ingat waktu itu belum ngegolin juga. Kebetulan di pertandingan ke-12 itu Chelsea dapat penalti nih. Biasanya yang harusnya nendang itu Zola atau kalau enggak siapa Hasselbank gitu. Zaman itu. Biar si Chris Sutton ini keran golnya mengalir, dioper ke dia dan dia miss. Jadi di 12 pertandingan pertama itu dia belum ngegolin sama sekali sampai akhirnya dia total di Chelsea di semua kompetisi uh, main 28 kali cuman bisa mencetak satu gol. Jadi menurut gua ini adalah salah satu striker yang gagal dan layak untuk dilupakan bermain di Chelsea. Akhirnya main satu musim di Chelsea dia dijual ke Glasgow Celtic. Kemudian sampai pensiun di sana. Next. Nama kedua adalah Pierluigi Casiraghi. Ya, Casiraghi ini dikenal top skor di Lazio. Jadi Chelsea beli dia itu dia lagi di puncak karir di Lazio. Bedanya dengan Zola, Gullit, pemain-pemain yang diambil Chelsea kayak Desailly zaman itu mereka yang rata-rata udah emang usia pensiun. Casiraghi ini dibeli Chelsea waktu itu di saat usianya masih produktif, belum 30 tahun. Chelsea berhasil ngedapetin Casiraghi dengan harga 5,4 juta pound. Ekspektasi tinggi. Dia top skor di Lazio, top skor Liga Italia Serie A saat itu. Dan mau ke Chelsea, bikin pemain bintang mau ke Chelsea itu nggak gampang saat itu karena reputasi Chelsea
tahun 90-an itu ya peringkat 5 ke bawah, bukan Big Four atau Big Three. Karena Chelsea waktu itu paling ya dapat tiket ya Euro. Jadi pemain-pemain bintang tuh agak susah, kecuali yang memang karirnya udah habis baru mau ke Chelsea. Kasiragi ini dibeli 5,47 juta pound, main 10 kali di Chelsea, sempat ngegolin 1 gol. Di pertandingan ke-10-nya dia tabrakan sama kipernya Liverpool, Saka Hislop waktu itu. Akhirnya dia cedera damage cruciate ligamen. Tahu sendiri kan kalau pemain bola yang paling takut itu cruciate ligamen. Itu cederanya bisa bertahun-tahun, harus operasi. Akhirnya Kasiragi ini dioperasi sampai 10 kali bolak-balik, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya di usia 31 tahun dia memutuskan pensiun dari sepak bola. Jadi Chelsea sama sekali nggak merasakan efek dari Kasiragi ini selama di Chelsea. Jadi kontribusinya itu tadi cuma 1 gol dari 10 pertandingan, dia keburu pensiun. Selanjutnya Brian Laudrup. Brian Laudrup ini adalah legend Denmark. Kalau lu ditanya pemain Denmark yang paling legend sepanjang masa, nggak ada nama lain, Brian Laudrup. Kalau ada nama kedua itu Michael Laudrup, abangnya. Cuman bedanya Michael Laudrup main di back, Brian Laudrup ini winger kanan, sayap kanan ya. Kadang bisa jadi striker juga. Nah, Laudrup ini prestasinya yang paling keren tuh ya bisa bikin Denmark yang kuda hitam waktu itu tahun 92 bisa juara Euro. Bayangin, 92 itu di saat Belanda lagi kuat-kuatnya, di saat Jerman lagi kuat-kuatnya, Inggris juga lagi kuat, Italia lagi kuat. Itu Denmark bisa nyolong jadi juara Euro tahun 92. Berkat ya ini si Michael Laudrup. Brian Laudrup. Dia dua bersaudara, adik kakak. Ini legendnya Denmark. Nah, si Laudrup setelah sukses di Denmark, dibawa Denmark juara Euro, dia malang melintang nih di AC Milan, Fiorentina, Munchen juga gitu. Sampai akhirnya tahun 98 dia dikontak sama Ruud Gullit untuk ditawarin main di Chelsea. Dia mau. Begitu dia landing di London, ternyata langsung di hari yang sama itu terjadi kudeta. Waktu itu Vialli yang adalah notabene pemain Gullit manajer, Vialli striker waktu itu, tiba-tiba diangkat nih. Vialli ini diangkat oleh Chelsea jadi player manager, menggantikan Ruud Gullit. Ruud Gullit dibuang. Jadi yang ngontak Gullit, akhirnya si Laudrup ini oke sama Gullit. Ternyata begitu turun di London, nyampe disamperin sama Vialli, ya yang manajerin dia Vialli. Akhirnya dia main di Chelsea 1 musim, Brian Laudrup. Sayangnya dia ini kena ini ya. Waktu itu Chelsea punya banyak pemain, jadi sering banget rotasi. Vialli ini paling sering rotasi pemain. Jadi si Laudrup ini selain juga dia sering cedera, jadi cuman main 11 kali di musim itu. Di musim itu cuman main 11 kali, dia sempet 2 assist lah, sempet 2 assist dan kayaknya nggak ada gol ya. Jadi ini juga layak dilupakan, nggak sesuai sama ekspektasi ketika dibeli Chelsea. Next, berikutnya yang pengen gue bahas adalah George Weah. Tahun 2000 George Weah ini dipinjemin setengah musim ke Chelsea. Pas bursa transfer Januari ya. George Weah ini bagi yang belum tahu itu satu-satunya pemain Afrika hingga sekarang yang pernah meraih Ballon d'Or. Mohamed Salah, Didier Drogba, Essien belum ada satupun yang pernah menang Ballon d'Or. Satu-satunya ya George Weah ini. Jadi kalau di AC Milan mungkin lebih kenal ya, fans AC Milan lebih tahu gimana legendnya si George Weah, bolak-balik bawa Milan Scudetto dan Milan juara champion di era 90-an pertengahan, 95, 94. Nah, ketika tahun 2000 Chelsea minjem George Weah, sukses minjem George Weah dari AC Milan, itu juga ekspektasinya tinggi. Ya harapannya zaman itu emang Liga Inggris itu jarang, gimana ya, kiblat sepak bola waktu itu lebih ke Serie A. Pemain bintang itu mainnya di Liga Italia. Jadi yang udah expire di Serie A ya mainnya baru main di Liga Inggris. Jadi beda ya sama sekarang, kondisinya kebalik.
Malah Serie A sekarang buangannya Liga Inggris yang main di situ gitu. Jadi si WA ini dipinjam setengah musim dari Milan, main 11 kali, eh, mencetak 3 gol buat Chelsea. Jadi ya buat gue sih bisa dibilang ya lumayan lah bisa bisa 3 gol. Cuman orang akan lupa juga karena ya dia nggak lama dan statusnya saat itu cuman pemain pinjaman. Cuman ada yang menarik dari WA ya, beberapa tahun setelah dia pensiun dia beralih jadi politisi, kemudian terpilih jadi presiden Liberia negaranya. Ada juga yang menarik, adik tirinya kabarnya dulu, adik tirinya Stephen Weah, kalau lu yang masih ingat ngikutin Liga Indonesia dari zaman 2000-an. Nah itu ada adik tirinya George Weah, Stephen Weah pernah main di Persib Bandung. Next, Claudio Pizarro. Bagi pencinta bola tahun 2000-an awal ya, Claudio Pizarro ini juga salah satu figur yang high profile. Dia main di dia dari Peru, main di Bayern Munchen. Dia banyak main dari Bremen dulu terus ke Munchen. Akhirnya 2007 diambil sama Chelsea, free transfer ya. Waktu itu kontraknya habis. Cuman konon waktu itu yang jadi pertimbangan dia waktu itu kenapa milih Chelsea adalah saran dari teman senegaranya Norberto Solano yang main di Newcastle sama Mark Hargreaves yang main di Munchen. Main di Chelsea 1 musim cuma berhasil mencetak 2 gol. Akhirnya dia pun dijual lagi, balik ke Munchen, Bremen dan Munchen ya. Akhirnya ya segera terlupakan, nggak sesuai juga sama ekspektasi. Mungkin kita fans Chelsea juga udah lupa dia pernah main buat Chelsea. Next, selanjutnya Mateja Kezman, mungkin dibacanya Mateja Kezman. Gua kurang hafal juga gimana spelling yang benar, tapi yang pasti ekspektasinya tinggi banget. Jadi Mateja Kezman ini adalah sosok penggantinya Ruud van Nistelrooy di PSV Eindhoven. Jadi ketika Nistelrooy dibeli sama MU, yang gantiin Kezman, dan Kezman ini mampu menutup lubang yang ditinggalkan oleh Nistelrooy. Terbukti dia bisa bawa PSV waktu itu 2 kali juara Eredivisie di Belanda. Kemudian dia juga jadi top skor, dia juga jadi pemain terbaik Liga Belanda. Kemudian 2004 dia dibeli sama Mourinho dengan harga 7 juta pound waktu itu. Tentunya ya ekspektasi tinggi. Kita ingat Nistelrooy, Dennis Bergkamp gitu ya. Begitu main di top skor Liga Belanda, begitu main di Liga Inggris sukses semua nih. Nah si Kezman ini dibeli dengan predikat top skor Liga Belanda. Akhirnya main 1 musim di Chelsea, total dalam semua kompetisi dia main 40 kali dan mencetak 7 gol. Ya buat seorang striker yang high profile, ekspektasi tinggi, main 40 kali, gol cuma 7 ya bisa dibilang gagal sih. Akhirnya mungkin kita juga akan lupa sama dia. Tahun berikutnya dia dijual ke Atletico Madrid. Ya jual rugi tipis-tipis ya kan. Akhirnya kabarnya dia kesananya tuh udah setiap klub itu cuma main satu musim jual lagi sampai akhirnya dia pensiun. Jadi ya layak juga terlupakan Mateja Kezman. Selanjutnya Adrian Mutu. Mungkin Adrian Mutu ini merupakan awal dari terbukanya keran-keran pemain kelas atas yang masuk ke Chelsea di era Roman Abramovich. Jadi Agustus 2003 dia resmi dipinang dari Parma waktu itu seharga 16 juta pounds. Harapannya juga tinggi karena ya dia dianggap salah satu striker yang menjanjikan waktu itu. Jadi dia adalah salah satu pemain yang dibeli di era awalnya Roman Abramovich tahun 2003. Ya sayangnya dari selama 1 musim di Chelsea dia sempat 2 musim. Total 27 kali main dia cuman mencetak 6 gol 27 kali main. Jadi untuk seorang Adrian Mutu yang striker timnas Rumania waktu itu, dia dianggap gagal. Karirnya di Chelsea juga berakhir bukan karena dia mandul terus dicadangin, bukan. Jadi karena dia terbukti berapa kali gagal tes obat-obatan, akhirnya
terbukti positif kokain sehingga akhirnya dia kena ban dari FIFA waktu itu, dilarang untuk main bola lebih dari 7 bulan. Chelsea pun akhirnya memutus kontraknya dia. Akhirnya di tahun 2005 dia bergabung dengan Juventus, tapi karirnya juga nggak mulus lagi. Jadi Mutu ini juga termasuk yang salah satu striker Chelsea yang terlupakan karena ya nggak berkesan sama sekali selama di Chelsea. Selanjutnya Loic Remy. Loic Remy dibeli dari KPR waktu itu. Chelsea mengaktifasi release clause-nya dia 10 juta pound waktu itu. Bergabung di Chelsea tahun 2014. Di saat itu Chelsea juga punya Diego Costa. Mungkin itu juga ya. Jadi Loic Remy ini dalam 47 penampilannya bersama Chelsea di semua kompetisi, dia cuma mencetak 12 gol. Mungkin buat ukuran striker ya, dari hampir 50 kali main cuma 12 gol ya bisa dibilang gagal juga. Jadi menurut gua Loic Remy ini juga masuk ke dalam daftar striker yang terlupakan atau layak dilupakan. Sorry, Loic Remy. Next. Ya, terakhir nama yang masuk ke dalam list gua adalah Alexander Pato. Alexander Pato ini dari zaman dia masih di Brazil, sebelum dia masuk AC Milan, itu udah digadang-gadang waktu itu wonderkid. Ekspektasi orang tinggi banget. Di Milan pun dia bisa dibilang nggak gagal, bisa dibilang sukses. Tahun 2016 Chelsea minjem dia dari Corinthians. Saat itu dia udah nggak main di AC Milan ya, dipinjam setengah musim, masuk Januari 2016. Yang gue bingung waktu itu selama setengah musim dia dipinjam Chelsea, itu dia cuma main 2 kali dan mencetak 1 gol. Ya itu sama sekali nggak membekas, dan gue juga kurang paham alasan pelatih waktu itu nggak pernah nurunin dia, walaupun gue berharap sebenarnya pengen ngelihat dia main. Kalau nggak salah itu 2 pertandingan itu juga dia sebagai cadangan, bukan sebagai starter. Jadi ya Pato pun ya cepat terlupakan. Itu tadi striker Chelsea yang layak untuk dilupakan atau terlupakan dari era 90-an hingga sekarang. Sebenarnya masih banyak nama-nama lain seperti mungkin Radamel Falcao atau Gonzalo Higuain yang udah deket-deket kesini ya. Atau banyak nama-nama lain ya, mungkin teman-teman juga punya nama-nama sendiri, bisa tulis di kolom komentar ya. Mungkin menurut kalian siapa striker Chelsea yang layak dilupakan atau yang terlupakan selain nama-nama yang udah gue sebut di atas. Mungkin banyak ya, Chelsea pernah Torres ada, Shevchenko ada. Cuman buat gue Torres, Andriy Shevchenko walaupun bisa dibilang gagal, harga mahal tapi ekspektasi nggak sesuai, tapi mereka paling tidak masih teringat, masih sering main. Yang nama-nama yang gue sebut tadi benar-benar di Chelsea itu nggak bertahan lama dan memang mengecewakan. Tungguin konten-konten menarik selanjutnya di Studio Bola. Oke? Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you. Ciao.